Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Manga Black Clover chapter ke-253 akhirnya rilis juga. Dan karena manga Black Clover chapter ke-253 sekarang sudah rilis, maka seperti biasa saya akan membuat pembahasannya. Buat kalian yang sudah membaca manga Black Clover chapter yang lalu, tentunya kalian masih ingat kalau pada chapter yang lalu Noel telah berhasil mendaratkan serangannya ke Vanica, bukan? Dan karena terkena serangan telak dari Noel ini, Vanica yang sangat percaya diri akan kekuatannya itu akhirnya mendapat luka juga. Tapi meskipun serangan Noel ini sudah berhasil membuat Vanica terluka, namun tentunya serangan Noel ini masih belum cukup untuk dapat mengalahkan Vanica. Apalagi saat terkena serangan dari Noel itu, Vanica masih belum menggunakan kekuatan iblisnya sama sekali. Dan baru pada chapter kali inilah Vanica yang mulai bersemangat setelah terkena serangan dari Noel menggunakan kekuatan iblisnya. Dan untuk pembukaannya, Vanica langsung menggunakan kekuatan iblisnya sebanyak 50%. Oleh sebab itu, seperti halnya para anggota Dark Triad yang lainnya, setelah Vanica mulai menggunakan kekuatan iblisnya, wujud Vanica pun juga ikut berubah. Dan yang mengerikannya, setelah Vanica menggunakan kekuatan iblisnya sebanyak 50%, sihir Loro Pesica yang pada awalnya dapat mengurangi kekuatan sihir darah milik Vanica menjadi tinggal setengah, sekarang malah seperti tidak ada gunanya. Karena setelah Vanica menggunakan kekuatan iblisnya, dia langsung menjadi kuat sekali. Oleh sebab itu, setelah Vanica menggunakan kekuatan iblisnya, Noel memutuskan untuk menjauh dari Vanica terlebih dulu. Karena memang jika Noel berada di dekat Vanica, maka serangan cakaran tangan Vanica yang telah menjadi besar akan bisa langsung membuat Noel terluka parah. Dan untung saja karena pertarungan antara Noel dengan Vanica ini berada di dalam air sihir milik Loro Pesica, jadi Noel yang menggunakan gaun Valkyrie Putri Duyung bisa bergerak lebih cepat yang akhirnya membuat Noel berhasil menghindari serangan dari Vanica ini. Tapi Vanica yang memang merupakan seorang wanita yang gila akan pertarungan dan merasa senang saat dia bisa bertarung dengan lawan kuat, malah sama sekali tidak segan-segan untuk terus meningkatkan kekuatan iblis yang dia gunakan. Dan hebatnya saat Vanica meningkatkan penggunaan kekuatan iblisnya sebanyak 1%, Noel langsung terkejut dan mengatakan kalau meskipun Vanica cuma meningkatkan penggunaan kekuatan iblisnya sebanyak 1%, mana milik Vanica bertambah sangat banyak. Jadi sekarang jelas sudah kenapa sihir air Loro Pesica tidak lagi berguna untuk menahan Vanica. Karena jika 1% saja kekuatan iblis bisa menambah jumlah mana milik Vanica sangat banyak, terus akan seberapa banyak mana Vanica setelah dia menggunakan kekuatan iblisnya sebanyak 50%. Dan yang lebih mengerikannya lagi, setelah Vanica terus meningkatkan kekuatan iblisnya sampai menjadi 53%, Vanica langsung berhasil melukai Noel yang telah diperkuat dengan sihir milik Loro Pesica itu. Dan karena Vanica memang bisa dikatakan sebagai wanita gila yang hanya ingin memuaskan nafsunya untuk melawan musuh yang kuat, jadi saat Noel menanyakan mengenai Asier Silva yang merupakan ibu kandung Noel yang telah diberi kutukan oleh Vanica yang akhirnya membuat ibu Noel itu tewas, Vanica malah menjawab dengan tanpa perasaan dengan mengatakan kalau dirinya tidak peduli dengan apa yang telah terjadi di masa lalu. Dengan kata lain, Vanica sama sekali tidak pernah mengingat-ingat orang yang telah bertarung dengannya dan dia bunuh. Dan hal itu memang sangat wajar jika melihat sifat Vanica. Karena Vanica memang bisa dikatakan sebagai wanita gila yang juga kejam. Setelah kita diperlihatkan dengan pertarungan Noel dengan Vanica yang sangat sengit, kita pada chapter kali ini juga ditunjukkan dengan pertarungan Mimosa dengan anak buah Vanica. Tapi seperti berbanding terbalik dengan pertarungan Noel dan Vanica, pertarungan antara Mimosa dengan anak buah Vanica malah sama sekali tidak ada kemajuan. Karena sampai sekarang mereka berdua cuma saling mengikat satu sama lainnya seperti sebelumnya. Tapi setelah kejadian itulah terungkap fakta yang sangat menarik. Seperti yang kalian tahu kalau para kesatria sihir dari kerajaan Clover yang berlatih di kerajaan Heart, mereka semua memang telah dilatih oleh para penjaga roh, bukan? Tapi berbeda dengan yang lainnya, ternyata untuk Noel dan Mimosa mereka berdua malah dilatih oleh ratu kerajaan Heart sendiri, yaitu Loro Pesica. Dan karena ketiga gadis ini sering berlatih bersama, akhirnya hubungan ketiga gadis ini menjadi sangat dekat dan Noel, Mimosa, dan Loro Pesica sekarang telah menjadi teman. Oleh sebab itu, karena hubungan yang sudah sangat dekat ini, akhirnya Loro Pesica mengungkapkan sesuatu yang sangat mengejutkan kepada Noel dan Mimosa. Karena ternyata alasan kenapa Loro Pesica bisa terkena kutukan iblis milik Vanica adalah karena saat pertama kali Loro Pesica bertarung dengan Vanica, Loro Pesica sangat ketakutan.
Dan mungkin karena Loro Pesica sangat ketakutan inilah pada akhirnya dia tidak bisa berkonsentrasi dengan penuh saat menghadapi Vanica. Jadi pada akhirnya Loro Pesica yang lengah karena akibat ketakutannya membuat Vanica berhasil menaruh kutukannya pada Loro Pesica. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, ternyata akibat Loro Pesica terkena kutukan dari Vanica, dulu Loro Pesica malah didiskualifikasi sebagai calon ratu. Yang tentu saja terungkapnya fakta satu ini sangat mengejutkan sekali. Karena siapa sangka kalau Loro Pesica dulu pernah didiskualifikasi sebagai calon ratu. Tapi yang membuat saya bingung adalah jika dulu Loro Pesica telah didiskualifikasi sebagai calon ratu, terus kenapa pada akhirnya dia sekarang malah terpilih menjadi ratu kerajaan Hearth? Karena memang saya rasa sangat aneh kenapa Loro Pesica yang dikatakan pernah didiskualifikasi sekarang malah menjabat sebagai ratu. Mungkinkah alasannya karena tidak ada orang lain lagi yang lebih pantas menjadi ratu kerajaan Hearth selain Loro Pesica? Ya, siapa yang tahu, tapi yang jelas meskipun pada awalnya Loro Pesica sempat didiskualifikasi menjadi calon ratu, namun pada akhirnya Loro Pesica lah yang terpilih menjadi ratu kerajaan Hearth saat ini. Dan selain terungkap fakta mengenai Loro Pesica yang pernah didiskualifikasi sebagai calon ratu, pada chapter kali ini juga ada lagi fakta yang lebih mengejutkan mengenai Loro Pesica. Karena pada chapter kali ini Loro Pesica yang merupakan seorang ratu malah mengatakan kalau dirinya takut meninggal dan tidak mau meninggal. Dan sebenarnya ketakutan Loro Pesica ini sangatlah normal dan juga sangat manusiawi. Tapi karena Loro Pesica adalah seorang ratu, maka seharusnya Loro Pesica memang tidak pernah mengatakan hal itu. Karena memang tugas seorang pemimpin adalah untuk melindungi rakyatnya meskipun nyawanya sendiri yang jadi taruhannya. Dan jika perkataan Loro Pesica ini sampai didengar oleh para rakyatnya, bisa jadi para warga kerajaan Hearth tidak lagi menghormati dan menghargai ratu mereka. Karena tentunya siapa yang mau menghormati dan menghargai pemimpin yang takut kehilangan nyawanya. Dan mengejutkannya saat Loro Pesica mengatakan mengenai hal itu kepada Noel dan Mimosa, ternyata gajah juga mendengarkan pengakuan dari Loro Pesica mengenai dia yang takut kehilangan nyawanya itu. Dan meskipun gajah tidak melakukan apa-apa saat mendengar hal itu, tapi kalau menurut saya gajah pasti juga akan merasa sedikit kecewa. Dan saya rasa gajah yang merupakan orang yang dapat berpikir tenang tidak akan mempermasalahkan mengenai pengakuan Loro Pesica ini. Apalagi saat ini dunia Black Clover sedang dalam keadaan kritis karena harus menghadapi Dark Triad. Jadi saya rasa jika melihat situasi saat ini, gajah tidak akan melakukan apapun dan mungkin akan melupakan pengakuan dari ratunya ini. Setelah untuk sementara kita diperlihatkan dengan cerita flashback antara Noel, Mimosa, dan Loro Pesica, akhirnya kita bisa melihat kembali kelanjutan dari pertarungan Noel dengan Vanica. Dan ternyata selama kita diperlihatkan dengan cerita flashback itu, kekuatan iblis yang digunakan oleh Vanica telah mencapai lebih dari 60%. Tapi yang lebih mengejutkannya lagi adalah meskipun Vanica sudah terus meningkatkan kekuatan iblisnya sampai lebih dari 60%, Noel ternyata masih bisa mengimbangi kekuatan Vanica dan Noel juga belum bisa Vanica kalahkan. Karena memang Noel sendiri terus berjuang sekuat tenaga untuk menghadapi Vanica. Karena pertarungannya kali ini bukan lagi sebuah pertarungan untuk membalaskan dendam ibunya, melainkan pertarungan Noel kali ini adalah untuk teman-temannya yang sangat baik hati. Salah satunya tentunya adalah Loro Pesica. Dan karena Noel masih terus bisa mengimbanginya inilah akhirnya Vanica yang semakin bersemangat memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh yang dia miliki. Dan kekuatan penuh yang dimiliki oleh Vanica adalah penggunaan kekuatan iblis sebanyak 70%. Tentu saja setelah Vanica menggunakan 70% kekuatan iblisnya, sekarang dia semakin kuat. Tapi jujur saja saya sama sekali tidak menyangka kalau Vanica cuma bisa menggunakan kekuatan iblisnya sebanyak 70% saja. Karena sebelumnya saya pikir ketika petinggi anggota Dark Triad yaitu Dante, Zenon, dan Vanica akan bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai maksimal yaitu 100%. Tapi pada kenyataannya Vanica yang menggunakan kekuatan penuh cuma bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 70% saja. Yang itu berarti ada kemungkinan kalau Dante dan Zenon juga sama seperti Vanica yang tidak bisa menggunakan kekuatan iblisnya sampai 100%. Tapi semua itu memang masih belum tentu juga. Karena sampai sekarang Dante dan Zenon memang belum pernah ditunjukkan menggunakan kekuatan iblisnya sampai maksimal. Karena Dante cuma pernah diperlihatkan menggunakan kekuatan iblisnya sampai 60%. Sedangkan Zenon cuma pernah ditunjukkan menggunakan kekuatan iblisnya sampai 55% saja.
Tentu saja setelah Vanica menggunakan kekuatan iblisnya sampai 70%, Noel sekarang dalam keadaan bahaya. Karena memang belum tentu Noel akan bisa terus menahan kekuatan Vanica. Tapi mengejutkannya, ternyata selama pertarungan yang sangat sengit ini, Noel dan Loro Pesica sudah menunggu-nunggu Vanica untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Karena setelah Vanica menggunakan kekuatan penuhnya, tiba-tiba Nero muncul dan menggunakan sihirnya untuk berusaha menyegel Vanica. Karena memang itulah rencana yang telah disusun Loro Pesica sebelumnya agar mereka bisa mengalahkan Vanica. Jujur saja, saya sama sekali tidak menyangka kalau Nero tiba-tiba akan muncul setelah Vanica menggunakan kekuatan penuhnya. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang adalah, mungkinkah Nero akan bisa menyegel Vanica? Karena meskipun dulu Nero pernah berhasil menyegel iblis, tapi iblis yang disegel oleh Nero dulu masih belum dalam bentuk sempurnanya. Sedangkan kali ini, iblis yang berusaha disegel oleh Nero adalah iblis yang sudah merasuki tubuh seseorang. Memang benar, sekarang Nero sudah semakin kuat setelah dia menjalani latihan selama setengah tahun di Kerajaan Heart. Tapi tetap saja masih ada kemungkinan kalau usaha Nero untuk menyegel Vanica ini tidak berhasil. Kalau menurut kalian, kira-kira berhasilkah nantinya Nero menyegel Vanica? Ya, kalau kalian memiliki pendapat, silahkan tinggalkan pendapat kalian itu pada kolom komentar. Dan sekarang karena Nero sudah muncul, jadi hanya tinggal Rill sajalah kesatria sihir Kerajaan Clover yang berlatih di Kerajaan Heart yang belum muncul. Dan karena Rill sampai sekarang belum muncul, saya harap Rill akan segera diperlihatkan oleh Yuki Tabata Sensei. Karena jujur saja, saya juga penasaran dengan peningkatan kekuatan Rill setelah dia berlatih di Kerajaan Heart selama setengah tahun. Nah, itulah yang dapat saya bahas dari manga Black Clover chapter ke-253 ini. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Tinggalkan komentar kalian ya.